Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang bidan harus berenang menyeberang sungai selebar hampir 20 meter untuk mengobati pasiennya. Terekam kamera pengawas saat mencuri di rumah sakit. Seorang maling tas perawat diringkus polisi. Meski aturannya telah dikeluarkan sejak 3 bulan lalu, hingga kini baru 70% kejari di Sumatera Barat yang dikawal tentara. Bidan desa ke kampung halaman. Meski berenang bukan menjadi salah satu syarat untuk menjadi seorang bidan, namun kepandaian berenang itu ternyata mendukung pelaksanaan tugas. Seorang bidan dari Puskesmas Simpang Tonang Pasaman harus berenang menyeberangi sungai selebar hampir 20 meter untuk mengunjungi pasiennya yang berada di Jorong Sinuangon, Nagari Cubadak Barat, Pasaman. Demi tugas kemanusiaan, dengan menyandang tas peralatan medis di punggungnya, Bidan Dona menantang arus deras dan berenang untuk mencapai daerah seberang. Hal ini dilakukan karena jembatan gantung satu-satunya yang ada di daerah itu rusak dan belum diperbaiki. Saat sekarang, jembatan itu hanya mempunyai lebar sekitar 25 cm dan tak layak untuk dilewati. Namun, berenang menyeberang sungai bukanlah satu-satunya perjuangan yang harus dilakoni Dona. Sebelumnya, bidan desa ini harus menumpang ojek sejauh hampir 30 km, menuruni tebing curam dan jalan setapak yang licin. Pasien yang dikunjunginya merupakan penderita TBC akut. Bagi warga yang takut berenang karena arus sungai yang deras, mereka terpaksa berjalan kaki menyeberangi sungai. Di beberapa titik, warga dibimbing oleh penduduk setempat karena dalamnya sungai hampir seleher orang dewasa. Jembatannya putus, terus saya turun dari Napal menuju sungai dan menyeberang itu kira-kira 18 meter. Lebih kurang 27 kilometer. Dia kan sebenarnya pasien ini pasien TB, Pak. Dia udah makan obat udah 10 hari, dia udah dikunjungi bidan desa, udah dikontrol sama bidan desa. Tapi entah kemana dia mau saya lihat gitu, Pak. Jalannya agak becek, Pak, sedangkan sampai jembatan saya sampai jatuh 3 kali, Pak. Naik ojek. Masyarakat mengharapkan pemerintah Kabupaten Pasaman untuk memperbaiki jembatan agar dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan. Pasalnya, jembatan ini menjadi jembatan satu-satunya menuju ke Jorong Sinuangon, Nagari Cubadak Barat. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Hutan Teletabis yang terletak di Kecamatan Rao Selatan dan Kecamatan Mapatunggul, Pasaman, Jumat sore pekan lalu terbakar. Api pertama kali terlihat di Jorong 9, Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rao Selatan, dan kemudian menjalar hingga ke Jorong Guo Si Ayuang, Nagari Lubuak Gadang, Kecamatan Mapatunggul. Luas hutan yang terbakar lebih kurang 200 hektar. Api dengan mudah menjalar dan membakar apapun yang ada di sekitarnya. Hal ini terjadi karena lokasi dipenuhi dedaunan kering, serta batang kayu yang meranggas karena kekurangan air. Lokasi hutan yang terbakar ini berada jauh dari jalan raya dan tidak ada akses sama sekali menuju lokasi kebakaran.
Alhasil, petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya menonton kebakaran itu dari kejauhan. Kebakarannya berawal dari Jorong 9 Abam, Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Roa Selatan, dan merambat sampai ke Gua Si Ayuang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Mapatunggol. Untuk lokasi yang terbakar diperkirakan lebih kurang sekitaran 200 hektar. Untuk dugaan api sampai saat ini kami belum bisa memastikan apakah itu disengaja atau itu memang terbakar secara alami. Hingga Minggu sore, kebakaran di hutan Teletubbies masih terus berlangsung, meski nyala api mulai mengecil. Namun hal itu belum bisa dipastikan kebakaran akan tuntas. Petugas hanya berharap kebakaran bisa padam jika diguyur hujan deras. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Di sumber api di balik bukit Akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi pekan lalu, menyebabkan 3 batang pohon di 3 kawasan tumbang. Salah satu lokasi terparah berada di Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang. Salah satu pohon tumbang menimpa rumah makan sekaligus kafe milik warga. Sebuah pohon jenis kedondong dan mempunyai panjang sekitar 15 meter dengan diameter 60 cm. Tumbang dan menimpa bangunan rumah makan dan kafe milik warga di Jalan Raya Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan. Akibat pohon tumbang itu, bagian atap dan bangunan rumah mengalami kerusakan cukup parah. Tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Padang segera merespons laporan tersebut dan mengevakuasi material pohon. Tidak ada korban dalam peristiwa pohon tumbang ini, namun sempat menutup sebagian badan jalan. Usai material pohon dievakuasi petugas, arus lalu lintas kembali normal dan tidak menimbulkan kemacetan. Pertama ada di daerah dekat 95, Balai Baru, menganggap akses jalan sebuah pohon. Ini pohon dado. Untuk yang kedua ada lagi di Padang Selatan, menimpa sebuah rumah. Dan yang ketiga kita berada di Padang Besi, Kelurahan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan. Itu pohon jenis kedondong, menimpa sebuah kafe. Korban 2 nil. 2 pohon tumbang lainnya terjadi di Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Kuranji. Kerugian materi akibat pohon tumbang itu ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Alfi melaporkan dari Padang. Program pemeriksaan kesehatan gratis tidak hanya diterapkan di fasilitas kesehatan umum, seperti di puskesmas. Program ini juga menyasar warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Seperti yang dilakukan di Rumah Tahanan Kelas 2B Lubuk Sikaping, Pasaman pada Senin pagi. Petugas Dinas Kesehatan Pasaman didatangkan untuk memeriksa kesehatan para warga binaan. Agar pemeriksaan kesehatan berjalan aman dan lancar, warga binaan dibatasi 5 orang per kelompok untuk masuk ke ruang periksa kesehatannya. Setelah itu bergantian hingga seluruh warga binaan yang berjumlah 43 orang mendapat pemeriksaan kesehatan. Sebenarnya, sesuai prosedur, banyak penyakit yang bisa diperiksa seperti TBC, diabetes mellitus, hipertensi, asam urat, dan lain sebagainya. Namun karena peralatan medis tersebut tidak mungkin dibawa semuanya ke rumah tahanan, maka pemeriksaan kesehatan hanya meliputi pemeriksaan tekanan darah dan gula darah. Jadi sekarang kegiatan kita adalah pemeriksaan cek kesehatan gratis dan screening PTM, mulai dari tuberkulosis, diabetes mellitus, hipertensi, termasuk dari program dari Presiden yang sekarang ini kita lakukan adalah untuk cek kesehatan gratis usia 18 tahun ke atas, jadi termasuk di warga binaan kelas 2B Rutan Pasaman. Tadi sebanyak 43 orang warga binaan ya diperiksa dalam rangka program pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Hasilnya semuanya sehat. Adapun yang diperiksa itu tensi darah dan kadar gula darah.
Meski diperiksa secara terbatas, para warga binaan berada dalam kondisi sehat. Meski demikian, beberapa orang mengalami tekanan darah tinggi maupun gula darahnya tinggi, tapi masih dalam kondisi normal. Fauzan melaporkan dari Pasaman.